Banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang nggak ingin jadi PKP gitu, karena ribet, terus karena riweh, karena apa ya, nggak simple gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain itu PKP itu ternyata ada juga keuntungannya. Oke, kembali lagi bersama saya, Andre dari theconsulting.id yang akan membawakan materi hari ini terkait keuntungan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Ada peraturan yang misalnya omset Bapak Ibu dalam berjalan itu jika udah 4,8 M, tentu Bapak Ibu harus mengukuhkan perusahaan Anda sebagai PKP. Nah, ternyata dalam perusahaan Anda menjadi PKP itu ada loh keuntungannya. Nah, keuntungannya itu apa aja sih? Keuntungan yang pertama ketika perusahaan Bapak Ibu sudah dikukuhkan menjadi PKP itu adalah badan usaha Bapak Ibu dianggap legal di mata hukum. Nah, jika Bapak Ibu mengukuhkan perusahaan Bapak Ibu menjadi PKP, maka badan usaha Bapak Ibu ini legal di mata hukum. Dalam arti lain, dilindungi oleh hukum. Nah, pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak bermanfaat bagi para pelaku usaha. Karena dengan seperti itu kita para pengusaha dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang tergolong besar dan peluang mendapatkan tender lebih besar. Nah, kenapa? Karena dengan kita PKP, pastikan legal tuh di mata hukum. Nah, dengan legal kan pasti kita bisa bekerja sama tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari kita. Karena perusahaan yang lebih besar dari kita atau perusahaan-perusahaan besar itu pastinya sudah legal. Nah, jika kita ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti itu, tentunya dari perusahaan kita sendiri harus PKP dulu dong. Benar seperti itu Bapak Ibu? Oke, keuntungan yang kedua, perusahaan Bapak Ibu dinilai memiliki sistem perpajakan yang baik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dengan perusahaan Bapak Ibu mendaftarkan menjadi PKP, pengusaha baik perorangan atau badan dianggap telah memiliki sistem yang sudah baik, dianggap legal secara hukum dan telah taat membayar pajak. Nah, untuk itu, menjadi pengusaha kena pajak orang pribadi atau badan itu harus mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP terlebih dahulu dan NPPKP atau nomor pengusaha kena pajak. Itu kita dapatkan ke kantor pelayanan pajak dengan ketentuan apabila peredaran usaha atau omset Bapak Ibu dalam tahun berjalan itu sudah di atas 4,8 M. Nah, dengan omset sudah memenuhi standar itu, tentunya perusahaan Bapak Ibu wajib untuk menjadi PKP. Untuk poin yang ketiga, keuntungan yang ketiga, pola produksi dan investasi kian optimal. Sebagai salah satu hak, perusahaan PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atau pembelian atas barang atau jasa. Nah, pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari pengusaha kena pajak untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Nah, keuntungan yang perusahaan Anda peroleh sebagai PKP adalah usaha yang Anda punya juga akan dinilai sebagai usaha yang taat dan tertib dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pola, produksi, dan investasi perusahaan dapat menjadi lebih baik karena seluruh badan produksi dan investasi benda kena pajak atau jasa kena pajak akan dibebankan kepada konsumen akhir. Kemudian keuntungan yang keempat itu dapat melakukan restitusi. Nah, maksudnya apa melakukan restitusi? Ini ketika saat Anda sebagai penjual ini ternyata setelah direkap di akhir bulan tuh untuk bulan sebelumnya. Kan untuk PPN kan biasanya untuk bulan ini itu baru diproses sekitar di atas tanggal 25 ya di bulan selanjutnya. Nah, ketika kita rekap tuh pajak keluaran, pajak masukan, pajak keluaran ketika kita menjual barang, pajak masukan ketika membeli barang. Nah, ternyata pajak masukan kita itu lebih besar. Nah, jadi pada bulan itu kita lebih bayar dong. Nah, kelebihan bayar itu kita bisa restitusi. Restitusi ini maksudnya apa sih? Nah, restitusi ini merupakan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran atau penjualan dan berhak pula atas kompensasi kelebihan pajak. Oke, keuntungan yang kelima dianggap bisnis besar dan mudah untuk menjalin bekerja sama. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya ketika kita bekerja sama dengan perusahaan besar, umumnya mereka menanyakan, apakah sudah terdaftar PKP perusahaan Bapak Ibu? Nah, dengan mendaftarkan PKP, maka kredibilitas bisnis yang kita jalankan tak perlu lagi diragukan. Nah,
Perihal akses fleksibilitas saat menjalankan bisnis, memiliki PKP untuk bisnis berarti kita mempunyai kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas, baik jenis atau bidang usaha maupun wilayah operasinya yang lebih luas dan beragam. Pengusaha dengan PKP dianggap memiliki perusahaan yang besar dan tentunya akan berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Keuntungan keenam ketika kita menjadi PKP itu dapat menjual produk ke instansi pemerintah. Nah, siapa sih yang nggak mau jual produk-produk kita itu ke pemerintah? Kan misalnya acara pemerintah, misalnya 17 Agustus gitu ya, kita ambil contoh paling simpel deh, acara 17 Agustus. Terus kita buka stand di sana, padahal kita tuh punya toko besar. Nah, ketika kita buka, misalnya ya, kita buka stand di sana, nah, itu kita harus jadi PKP dulu dong. Kalau belum jadi PKP, tentunya kita nggak boleh berjualan produk ke instansi pemerintah atau ke ranahnya pemerintah. Nah, dengan kita bisa berjualan di ranahnya pemerintah, tentu bagus dong buat kita. Kita bisa mempromosikan produk kita kepada seluruh orang yang menghadiri event itu misalnya. Keuntungan yang ketujuh itu turut andil dalam kontribusi terhadap negara. Oke, bisa saya jelaskan sebentar. Ini bisa kita lihat ya, negara kita, negara Indonesia yang sudah merdeka sejak tahun 1945. Nah, kita bisa bayangkan tuh pahlawan-pahlawan yang udah memperjuangkan untuk memerdekakan Indonesia itu seperti apa. Kontribusinya sangat besar. Nah, kita sebagai pengusaha tentu bisa dong ngasih kontribusi terhadap negara kita sendiri. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara bayar pajak. Nah, dengan kita membayar pajak secara rutin, secara istilahnya memenuhi peraturan lah, maksudnya nggak melanggar peraturan, maksudnya nggak memanipulasi saat membayar pajak. Kita membayar pajak yang benar-benar real gitu. Nah, itu saja sudah merupakan kontribusi gitu loh. Jadi dengan kita membayar pajak tepat waktu dan real, nggak diada-ada angkanya, itu kita sudah berkontribusi untuk negara. Begitulah penjelasan terkait keuntungan menjadi pengusaha kena pajak. Meskipun keuntungan dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak begitu menjanjikan, perlu diingat nih bahwa menjadi PKP bukan sekedar status yang dikukuhkan. Lebih dari itu, menjadi PKP tentu disertai dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Oke, sekian dari saya. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like, dan share video ini ke kerabat atau teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa!